Coba tebak barang apa yang paling kotor di dapur? Saya sebagai dokter aja saya salah jawab. Saya berpikir yang paling kotor di dapur itu adalah tempat sampah. Ya, tapi ternyata saya salah. Jawabannya adalah spons cuci piring. Ini adalah barang terkotor di dapur. Hah? Kok bisa? Sampai saya buka-buka Google, saya cari, bener nggak sih? Nah, ada sebuah studi di tahun 2017 yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports. Sampel yang diambil dari spons cuci piring menyimpan 362 jenis bakterinya dalam jumlah yang sangat besar, yang jumlahnya itu bisa sampai 45 miliar jumlah bakterinya per sentimeter persegi. Dan bahkan ternyata spons cuci piring itu mengandung bakteri yang jauh lebih banyak dibandingkan cawan Petri di laboratorium. Bayangin, cawan Petri di laboratorium aja itu udah kotor gitu. Ini ternyata lebih kotor. Terus pernah ada scientific result juga bahwa bakteri yang tumbuh di spons cuci piring, contohnya Staphylococcus aureus seperti itu, bisa mengakibatkan infeksi di saluran cerna gitu, dan bahkan bisa mengakibatkan juga kerusakan organ ginjal. Nah, yang bikin dia kotor itu bukan masalah makanan yang nempel di sponsnya, tapi adalah karena spons itu memiliki banyak sekali pori-pori yang sangat bagus atau media yang sangat bagus untuk beternaknya bakteri. Jadi karena bahan sponsnya gitu loh. Walaupun makanannya, sisa-sisa makanannya sama sabun itu udah kecuci, tapi karena bahan ini tuh kan banyak banget porinya, jadi ini tuh bener-bener mereka tuh jadi kayak peternakan bakteri. Bakterinya senang banget. Saya juga belum beli yang baru, terus saya baca akan lebih baik kalau kita menggunakan spons yang dia itu porinya nggak terlalu banyak. Contohnya adalah spons yang terbuat dari plastik silikon. Kemudian spons yang terbuat dari itu tuh serabut tanaman oyong, itu kan pori-porinya gede sehingga waktu kita bersihin pakai air dan dia itu cepat kering gitu. Nah, kalau spons kayak gini ini dia itu tetap lembab karena pori-porinya lebih kecil. Nah, jadi kita harus ganti mulai ke sikat silikon atau spons silikon sama spons yang dari oyong kering itu karena dia porinya gede. Nah, tapi kalau misalnya kamu masih pakai spons-spons kayak begini, ini harus diganti setiap 2 minggu sekali. Harus buang, ganti baru. Dan setiap kali habis kamu cuci piring, semua sisa-sisa makanan, sabun, semua harus diremes-remes lagi pakai air itu ya sampai benar-benar bersih, diperas terus dikeringin. Memang rada ribet. Jadi spons 2 minggu sekali itu harus diganti, kecuali spons silikon dia lebih awet karena dia plastik. Ya, semoga bermanfaat karena ini juga hal yang kecil tapi ternyata penting buat kesehatan.